Apa saja yang sudah diungkap polisi dalam kasus dugaan penipuan wedding organizer ini dan bagaimana para korban bisa terjerat? Kami diskusikan ini bersama Kanit 4 Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kompol Billy Gustiano dan Satrio Yuda Gusema, salah satu korban penipuan. Selamat sore semuanya dengan Tifal. Sore, Mas. Baik, terima kasih. Semua sudah bergabung bersama kami. Mas Satrio, kapan atau dalam momen apa Anda merasa sudah jadi korban penipuan Ayu Puspita ini? Saat tanggal 6 Februari, pas lagi viralnya itu. Boleh diceritakan lebih lanjut, saat itu momennya apa dan gimana ceritanya, Pak? Jadi ceritanya tuh kami calon pasangan saya, dia ditelepon oleh pihak venue yang nantinya kami akan melangsungkan pernikahan, bahwa beliau mengatakan udah dengar kabar belum bahwa si Ayu ini bersalah kemarin di beberapa venue gitu. Lalu kami tidak serta percaya dan kita coba mencari di sosial media dan lain-lain, dan ternyata ada satu video yang lumayan viral bahwa cateringnya tidak datang gitu. Kebetulan saat itu saya juga lagi kerja kan, jadinya saya nggak bisa ikut menggeruduk bukan menggeruduk lah, apa ya, nyamperi ke kantornya gitu. Terus ternyata sudah ramai, akhirnya para korban bikin grup para korban gitu, dan tadinya saya masih belum percaya gitu. Sampai saya datang ke Polres Jakarta Utara untuk buat laporan lah gitu. Baru di situ saya yakin bahwa saya ternyata salah satu korban lah. Dan kerugian material yang Anda rasakan berapa banyak, Mas? Sekitar 137. Oke. Itu belum full payment sih. Dan iming-imingnya apa yang ditawarkan pelaku kepada Anda? Sebenarnya kalau iming-iming, jadi kan saya pertama tahu PO ini itu di wedding fair di JCC. Nah, kebetulan di JCC itu yang saya tahu ya harusnya sih terpercaya gitu. Dan saya tuh waktu itu datang ke beberapa booth yang WO lah, booth WO gitu, untuk mengcompare gitu, untuk mengcompare apakah si Ayu Puspita ini murah apa enggak. Dan ternyata nominalnya pun nggak jauh beda sebenarnya. Oke. Benefitnya apa yang Anda dapatkan yang dijanjikan oleh pelaku ini? Langsung DP. Kalau benefitnya saya itu dapat beberapa, sebenarnya dapat beberapa dan lain-lain, dan itu bisa diuangkan yang akhirnya saya ganti menjadi gubukan gitu. Sorry Mas, agak terputus karena sinyal. Boleh diulang lagi apa benefit yang Anda dapatkan, Mas? Saya sih mendapat bonus itu sebenarnya dekorasi dan lain-lain lah. Lalu itu kan bisa diuangkan ya. Saya memilih untuk menjadi gubukan gitu, Mas. Jadi total gubukan saya dengan nominal full payment-nya itu sekitar 160 atau 170 juta. Itu saya gubukannya itu ada 14, Mas. Oke, Mas Billy, ini kan total 207 aduan yang didapatkan polisi ya, ada dalam bentuk aduan, ada dalam bentuk laporan. Dan yang diterima benang merahnya juga sama seperti Mas Satrio ini, ada dapat iming-iming benefit tertentu dengan harga murah, atau ada dalam bentuk lain? Ya, terima kasih Mas. Dapat kami jelaskan, kami dari penyidik izin menjelaskan bahwa saat ini penyidik sudah melakukan penahanan terhadap 2 tersangka, yakni yang pertama atas nama inisial APD dan atas nama inisial DHP di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Kemudian modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka tersebut, yang pertama memberikan penawaran menarik. Jadi sekitar tahun 2004 dan tahun 2025 tersangka ADP membuat paket wedding dan menyuruh tersangka DHP
selaku marketing untuk mempromosikan paket pernikahan dengan promo murah melalui media sosial Instagram by Ayu Puspita. Kemudian melakukan pameran juga, pameran wedding yang berlangsung di beberapa tempat, di Gedung Telkom, JCC Senayan, J-Expo, Kemayoran, Balai Kartini, Balai Sarbini, dan Condet Park untuk menarik minat calon pengantin. Nah, kemudian para korban yang tertarik membayar uang DP dengan janji untuk booking venue dan vendor. Apabila korban melunasi sebelum tenggat waktu yang telah ditentukan, akan mendapatkan bonus-bonus seperti diantaranya honeymoon, kemudian tiket PP pesawat, villa 3 hari 2 malam, dan cashback. Iya, oke. Sorry saya potong. Kalau kemudian ada yang disebut juga vendor ikut mengadukan, apa yang menjadi kerugian material imaterial dari para vendor ini sampai akhirnya mengadu ke polisi? Iya, jadi pada saat vendor sudah melaksanakan kegiatannya sesuai pesanan, namun belum dibayar penuh oleh WO by Ayu Puspita. Baru separuh dibayar, padahal pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh vendor tersebut sudah dilaksanakan 100%. Begitu, Mas. Nilai kerugian 11,5 miliar rupiah. Apakah seluruh uang itu masih dipegang oleh tersangka atau sudah berubah bentuk jadi wujud barang tertentu atau hal-hal lain begitu, Mas Billy? Iya, jadi tersangka atas nama ADP memiliki motif, yaitu motivasi untuk melakukan kejahatannya, yakni motif ekonomi. Jadi uang customer yang sudah diterima oleh tersangka APD digunakan untuk kepentingan pribadi, yakni membayar pembayaran kontrak dengan customer sebelumnya, kemudian jalan-jalan ke luar negeri, kemudian membayar cicilan KPR. Kemudian untuk jumlah uang yang sudah disetorkan dari customer, kami masih melakukan pendalaman dalam rangka melaksanakan aset tracing. Kami akan telusuri dan kami masih melakukan pendalaman terhadap kemana larinya uang itu. Gitu. Sehingga potensinya ada penambahan pasal selain pasal penggelapan dan penipuan itu ya, Mas? Bila mana ada fakta hukum yang terjadi, besar atau sangat memungkinkan, Mas, untuk dilakukan. Oke. Nah, Mas Satrio, Anda mengaku bahwa Anda sempat menggeruduk tempatnya Ayu itu ya. Anda bilang apa? Apakah Anda meminta ganti rugi? Kalaupun Anda meminta ganti rugi kepada Ayu, responnya apa? Saya ikut karena lagi kerja gitu. Sorry Mas Satrio, agak terputus sinyal kami. Boleh diulang lagi penjelasannya? Kebetulan pada hari itu saya tidak ikut dari kembali yang datang sana. Jadi cerita itu Oke, kita coba perbaiki dulu komunikasi kami dengan Satrio Yuda Gusema, salah satu korban penipuan dari penata acara pernikahan dari tersangka Ayu Puspita ini. Saya kembali ke Mas Billy kalau begitu. Nah, Mas Billy, ini kan WO ini sudah berdiri 2016, baru berbadan hukum sejak tahun 2024. Apakah ada potensi penambahan jumlah aduan kalau melihat masa operasionalnya sudah terbilang cukup lama ini? Ya, sangat tidak tertutup kemungkinan, Mas. Jadi jumlah aduan yang saat ini sudah kami terima totalnya adalah 207 laporan pengaduan. Ini laporan pengaduan gabungan dari posko pengaduan di Treskrim Polda Metro Jaya yang sudah kami bentuk dan buat gabungan dengan Polres Jajaran. Dan angka ini masih dinamis, masih bisa berpotensi untuk bertambah karena kami masih memberikan ruang kepada korban-korban untuk melapor ke posko pengaduan di Treskrim Polda Metro Jaya. Dan nilai angka kerugian juga masih sifatnya dinamis, masih berpotensi bisa bertambah apabila ada korban-korban yang membuat laporan di posko kami. Demikian, Mas. Ada kemungkinan tidak uang para korban ini bisa kembali lagi, Mas?
kita akan dalami, Mas. Kita akan mendalami dan diskusi dengan para stakeholder, bagaimana kami akan mencari solusi, Mas. Akan mencari solusi terkait uang-uang yang sudah di transfer dari customer ke WO tersebut. Ini kan masih 2 orang yang berstatus tersangka, sang pemilik sama yang berperan sebagai pemasarnya begitu. Peran lain yang mungkin sedang digali lagi oleh polisi untuk membuka tabir kasus ini lebih luas lagi ke arah siapa lagi, Mas? Saat ini kami masih melakukan pendalaman secara intensif, Mas. Melakukan pemeriksaan saksi-saksi, kemudian bukti-bukti yang harus kami lakukan analisa, yaitu secara scientific crime investigation. Berkenan kami diberi waktu untuk melakukan pendalaman. Sangat memungkinkan, Mas, apabila terdapat fakta hukum yang ditemukan berpotensi penambahan tersangka, kami akan infokan lebih lanjutannya. Oke, saya coba menyapa lagi Satrio Yuda Sugema, salah satu korban penipuan wedding organizer ini. Mas Satrio, suara Tifal terdengar lagi ya, Mas? Halo Mas. Oke, begini, saya ulang lagi pertanyaan sebelumnya. Saat Anda berupaya menggeruduk tempatnya Ayu itu, meminta ganti rugi, apa responnya? Jadi kebetulan hari itu saya tidak ikut geruduk, Mas. Jadi ada teman-teman korban lainnya lah yang menggeruduk. Nah, respon beliau sih sebenarnya merasa tidak bersalah sih sebenarnya, Mas. Kalau saya lihat dari gimmick mukanya. Terus dari salah satu korban juga itu melihat mutasi rekeningnya lah gitu. Itu ternyata sisa di rekeningnya kurang dari 500.000 lah gitu. Sangat janggal banget lah kalau kita nilai gitu. Dan yang Anda curigai saat itu apa? Mungkin beliau sudah menyangka ini akan terjadi dan udah mempersiapkan sebelumnya. Mungkin ini, Mas, ya. Ini pendapat saya sih. Saya mau pastikan dulu, Anda dalam kondisi sudah mengadukan ke polisi kasus ini, atau baru akan berencana mengadukan ini ke polisi? Saya kemarin sudah membuat laporan, tapi laporannya itu atas nama pelapor pertama sih, Mas. Jadi saksi lah. Oke. Laporan saksi atas nama pelapor pertama gitu. Karena kan wedding saya itu belum berjalan ya. Di 24 Januari saya. Jadi katanya sih belum bisa untuk melapor begitu. Oke. Berhubung ada pihak polisi yang juga ikut bergabung bersama kami, harapan apa yang mungkin Anda ingin sampaikan terkait dengan kasus ini, Mas Satrio? Izin Komandan sebelumnya, kami sih para korban, harapan kami gitu ya, karena mungkin dari kasus penipuan ini sebetulnya di Indonesia tuh masih saya rasa kurang adil untuk para korban gitu. Ya kalau dari para korban sih inginnya tersangka itu dihukum sesuai dengan yang dia lakukan. Terus kalau bisa sih ya, kalau bisa memang uang kita kembali gitu ya, kembali. Kalau emang tidak bisa ya gimana caranya pernikahan, karena kan ini banyak yang sampai Desember 2026 tuh udah pada banyak yang DP lah, Mas. Kalau bisa tetap berjalan lah gitu. Baik, proses masih berjalan di Mapolda Metro Jaya. Mas Billy, Mas Satrio, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi bersama kami kali ini. Ya. Sehat selalu semuanya. Selamat sore.